Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani. Di sini saya akan melakukan pemasangan IUD atau yang sering disebut AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi ini merupakan alat kontrasepsi jangka panjang dan biasanya jenis yang digunakan itu Kaverte 380A dan angka kegagalannya itu 0,6 sampai 0,8%. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya di sini ada alat-alatnya. Di sini ada lampu sorot, di sini ada phantom vagina, di sini ada Kaverte 380A, di sini ada korentan, di sini ada bak instrumen yang berisi duk steril, terus di sini ada spekulum, ada sonde uterus, terus ada tenakulum, terus di sini ada gunting, di sini juga ada tampon tang, terus juga ada 2 pasang handspoon, terus di sini ada kasa steril. Di sini juga ada kom berisi kapas DTT, terus juga di sini ada bengkok, ada kom berisi betadine, terus ada tensimeter, ada stetoskop. Di sini juga ada larutan klorin 0,5%. Di sini juga ada sabun, terus juga ada handuk good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Suryani, saya bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi Ibu Bidan, saya ingin menggunakan KB IUD, tapi saya belum mantap dan masih memerlukan informasi tentang KB IUD Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya minta identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ya. Maaf Ibu, nama Ibu siapa? Nama saya Sari. Sari ya, Ibu Sari. Umurnya berapa tahun Bu? 31 ya. Sukunya apa Bu? Sunda. Agamanya Islam ya Bu? Pendidikan terakhirnya? SMA. ya. Pekerjaannya? Pekerjaan ibu rumah tangga. Berarti tidak punya penghasilan ya Bu? Iya. Alamatnya Ibu? Alamat Rajek. Kalau boleh tahu nomor teleponnya Ibu Hafal. Hafal ya. Baik Ibu, saya juga minta identitas suami Ibu ya Bu. Iya boleh. Nama suaminya siapa Bu? Ari. Ya. Umurnya berapa tahun? Umur 32. Sukunya sama? Sukunya sama. Agamanya? Sama Islam. Pendidikan terakhirnya? Pendidikan SMK. Pekerjaannya? Pekerjaan wirausaha. Ya. Kalau boleh tahu penghasilnya berapa ya Bu? Kurang lebih 4 juta. 4 juta ya, lumayan besar ya Bu. Alamatnya sama ya Bu? Ya, sama. Terus kalau boleh tahu nomor teleponnya? Sama lupa ya. Baiklah, apa saja yang ingin Ibu ketahui? Pertama, saya merasakan takut. Dan apakah saat pemasangan saya akan merasakan sakit atau tidak Bu? Bagaimana dan di mana saat pemasangannya? Mungkin Ibu merasa agak sedikit sakit, tapi itu tidak apa-apa ya Bu. Jadi di dalam rahim itu ada rongganya, dan disitulah kita meletakkan IUD. IUD yang sering digunakan adalah Kaverte, dinamakan Kaverte karena bentuknya seperti huruf T, dan akan dimasukkan ke dalam rahim Ibu. Dan ada benangnya juga. Benangnya itu digunakan untuk kontrol. Jadi setiap kontrol, maka benang ini akan dicek dan alatnya itu dikemas secara steril sehingga Ibu terhindar dari infeksi. Lalu apa saja yang harus saya perhatikan bila saya menggunakan KB ini Bu? Jadi 4-6 minggu setelah pemasangan IUD Ibu harus kontrol. Biasanya di hari keempat setelah haid nanti akan diperhatikan benang IUD-nya. Dan mungkin pada 3 bulan pertama Ibu merasa ada perubahan pada siklus
haid, bertambahnya jumlah darah dan ada rasa nyeri, tapi Ibu tidak usah khawatir. Ibu haid terakhirnya kapan, Bu? 5 hari yang lalu, Bu. Oh, 5 hari yang lalu ya, Bu. Ibu selama ini ada keputihan atau tidak, Bu? Tidak, Bu. Terus apakah Ibu ada flek-flek dari vagina atau tidak? Tidak ada. Tidak ada ya, Bu. Baiklah, nanti Ibu akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan terlebih dahulu apakah Ibu bisa dipasang IUD. Apakah KB ini mengganggu hubungan seksual, Bu? Ibu tidak perlu khawatir, KB ini tidak mengganggu hubungan seksual, tapi mungkin pada 3 bulan pertama Ibu akan merasa tidak nyaman pada saat berhubungan. Tapi itu tidak apa-apa, nanti akan hilang sendirinya. Apakah Ibu sudah jelas? Apa ada yang ditanyakan lagi? Iya, sudah jelas, Bu. Baik, jika Ibu sudah jelas dan tidak ada ditanyakan lagi, Ibu apakah setuju untuk dilakukan pemasangan? Ya, saya setuju, Bu. Baik, kalau Ibu setuju, Ibu silakan tanda tangan di bawah sini ya, Bu. Baik, Ibu, sebelum dilakukan pemasangan, Ibu silakan mengosongkan kandung kemihnya dulu ya, Bu. Ibu buang air kecil terlebih dahulu ya, Bu. Iya, Bu, kan. Ini, Bu. Kasih, Bu. Menunggu pasien membuang air kecil, alangkah baiknya kita mendekatkan alat terlebih dahulu dan mencuci tangan, dan juga kita tutup sampiran terlebih dahulu. Kita tutup sampiran. Setelah itu kita cuci tangan di bawah air yang mengalir. Kita sisingkan lengan baju, kita gulung. Dan juga kita lepas jam tangan atau perhiasan kita lepas. Kita cuci tangan di bawah air yang mengalir menggunakan sabun. Kita keringkan menggunakan handuk Good Morning. Ibu sudah selesai, Bu. Iya, silakan ditimbang berat badannya dulu ya, Bu. Beratnya ada 50 ya, Bu. 50. Ibu silakan sini tiduran ya, Bu. Ditensi terlebih dahulu ya, Bu. Iya. Ditensi dulu ya, Bu. Tidak. Tensinya bagus ya, Bu, normal 120/80. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan payudara dan ajarkan kepada ibunya. Ibu periksa payudara terlebih dahulu ya, Bu. Ibu ikut yang saya ya, Bu. Sakit nggak, Bu? Enggak. Ada benjolannya nggak, Bu? Enggak ada. Yang sebelah lagi ya, Bu. Sakit nggak, Bu? Enggak. Ada benjolannya tidak, Bu? Tidak ada. Tidak ada nyeri tekan dan tidak ada benjolan atau tumor. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan abdomen. Sakit nggak, Bu? Enggak. Tidak ya, Bu. Berarti tidak ada nyeri tekan dan tidak ada benjolan atau tidak ada tumor ya, Bu. Tidak ada kelainan ya, Bu. Setelah itu kita atur posisi klien dengan posisi litotomi. Ibu posisinya dengan angkat kakinya ya, Bu. Setelah itu kita siapkan alat untuk vulva hygiene. Kita pasang terlak. Ibu maaf ya miring ya, Bu. Iya. Maaf, Ibu.
Setelah itu kita dekatkan alat untuk pulpa hygiene. Kemudian kita pakai handscoon steril. Kita ambil kapas DTT seluruhnya, lalu kita masukkan ke air DTT. Kita pindahkan ke tangan kiri, kita ambil 2, kita bersihkan labia mayora kiri, labia mayora kanan. Kita pindahkan lagi kapasnya, kemudian kita bersihkan labia minora kiri, labia minora kanan, dari vestibulum ke perineum, dari perineum ke anus. Kemudian kita periksa tidak ada ulkus dan tidak ada pembesaran kelenjar Bartolini. Kemudian kita masukkan spekulum. Ibu tarik napas ya, Bu. Kemudian kita bersihkan menggunakan kasa steril. Dan kita kasih betadin. Lalu kita lihat tidak ada lesi, juga tidak ada keputihan. Kemudian kita lepaskan spekulum. Ibu tarik napas ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian kita periksa di manual. Pastikan gerakan serviks bebas. Tentukan besar dan posisi uterus, pastikan tidak ada kehamilan, pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Jika tidak ada tanda infeksi dan kehamilan, lanjutkan tahap berikutnya. Jika ada, tidak usah dilanjutkan. Setelah itu kita rapikan alat-alatnya. Kita gulung perlak. Ibu maaf ya, Bu. Iya, Bu. Miring, Bu. Iya, Bu. Maaf ya, Ibu. Iya. Setelah itu kita cuci tangan di air klorin. Kita buka handscoon secara terbalik. Kita siapkan IUD cover T 380A. Lalu kita buka bungkusnya sedikit saja. Kemudian kita ambil pendorongnya. Lalu kita masukkan ke tabung inserter. Kemudian kita masukkan lengan IUD dan agak menjungkit sedikit. Kemudian IUD siap digunakan. Setelah itu kita memakai handscoon yang kedua. Ini sweater lu. Kemudian kita masukkan spekulum. Ibu tarik napas ya, Bu.
Ya, Bu. Setelah itu kita bersihkan menggunakan kasa dan antiseptik 2 sampai 3 kali. Itu kita masukkan tenakulum, pasang secara hati-hati dengan posisi vertikal jam 10 atau jam 2. Lakukan hanya satu tempat untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian kita masukkan sonde uterus. Secara hati-hati. Maaf ya, Ibu. Ya. Ke dalam rongga uterus dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Kemudian tentukan posisi uterus dan ke dalam rongga atau uteri. Keluarkan sonde uterus dan ukur ke dalam rongga uterus. Maaf ya, Ibu. Ya. Kemudian kita ukur sonde ke IUD, lalu geser tanda biru, kemudian kita lepas IUD dalam kemasannya, kemudian kita masukkan tabung inserter secara hati-hati. Maaf ya, Ibu. Kemudian lepas tabung inserter secara hati-hati dengan teknik menarik. Usahakan pendorongnya tidak mendorong. Kemudian kita lepaskan sebagian tabung inserter. Kemudian kita potong benangnya. Pastikan benang masih ada di dalam tabung inserter. Kemudian kita potong 3-4 cm. Kemudian kita keluarkan secara perlahan. Maaf ya, Ibu. Iya, Bu. Tarik nafas, Bu. Lalu kita keluarkan tenakulum secara perlahan. Kemudian kita inspeksi. Jika ada perdarahan, kita dep menggunakan kasa. Kemudian kita keluarkan spekulum secara perlahan, secara hati-hati. Maaf ya, Ibu, tarik napas ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian kita rapikan alat yang sudah bekas dipakai. Kita rendam ke larutan klorin. Setelah itu kita cuci tangan di larutan klorin. Kita buka handscoon secara terbalik. Kemudian kita cuci tangan di bawah air yang mengalir. Gunakan sabun. Kemudian kita keringkan menggunakan handuk Good Morning. Oh iya. Oh iya, gila pecahan dia. Apa saja yang harus saya perhatikan di rumah, Bu? Nanti Ibu harus kontrol pada haid berikutnya. Biasanya di hari keempat setelah haid, Bu. Nah, di rumah nanti Ibu tolong diperhatikan kalau Ibu bisa meraba benangnya atau Ibu bisa meraba bagian yang keras dari IUD-nya. Oh, gitu ya. Kemudian ada cairan yang mencurigakan dari vagina. Ibu segera ke sini untuk saya evaluasi.
Dan jika ibu ingin punya anak lagi, ibu bisa melepasnya sebelum 10 tahun. Jadi bebas ya. Maksimalnya 10 tahun ya Bu. Oh iya. Ibu kalau ingin melepasnya dalam 5 tahun, ibu nanti kesini lagi tanggal 1 Juli tahun 2025. Oh iya. Jadi bebas ya Bu, yang penting nggak lebih 10 tahun. Iya, jadi batas maksimalnya itu 10 tahun Bu. Gimana? Apakah ibu sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya sudah jelas Bu Bidan. Baik Bu Bidan, terima kasih atas informasi dan pemasangannya. Saya pamit dulu ya Bu Bidan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan Ibu. Iya Bu. Sekian pemasangan Ayudi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.